Assalamualaikum, Bu Hoir. Gimana kabarnya? Maaf Bu, mengganggu waktunya. Hari ini saya ingin mewawancarai panjenengan terkait kasus-kasus yang ada di lembaga panjenengan. Ada waktu Bu ya? Ya, Kak. Ya, terima kasih. Ini langsung saja Bu ya. Yang pertama, bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu di lembaga panjenengan? Ya, misalkan di lembaga kami ada kasus yang seperti itu, kita mempelajari hal-hal yang disampaikan oleh rekan guru dulu, terus sama peserta didik. Tidak ada hal-hal yang seperti itu, kasus yang ada di lembaga itu nanti kita gali bersama-sama gitu Pak. Oh gitu ya. Selanjutnya Bu, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana Bu? Yang sulit untuk diputuskan Pak. Iya. Untuk itu kita harus bermusyawarah dulu dengan rekan-rekan guru bagaimana untuk mencarikan solusi itu yang terbaik. Oh gitu Bu ya. Selain itu ada enggak Bu? Ya musyawarah Pak. Oh itu ya. Kita bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Tidak mungkin kita memutuskan sendiri tanpa adanya musyawarah dengan rekan-rekan. Oh gitu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah seperti apa yang bisa panjenengan lakukan Bu jika ada kasus di lembaga panjenengan? Kita mengumpulkan data-data yang telah disampaikan oleh rekan guru atau dari peserta didik Pak. Data-data itu valid atau belumnya kita gali dulu. Setelah itu nanti kita musyawarahkan bersama. Oh gitu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu dengan cara kita bersama dengan rekan-rekan guru duduk bersama untuk memusyawarahkan hal-hal tersebut. Jika hal tersebut nanti kita sudah mendapatkan hasil dari musyawarah dari rekan-rekan guru, terus ini kita sampaikan ke yayasan, ini sudah sesuai atau belum, kita ke ketua yayasannya Pak. Oh gitu. Terus selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, biasanya kita itu kalau musyawarah sudah menentukan hal seperti ini Pak ya. Terus itu kan belum tentu kalau si pihak yayasannya sesuai dengan keputusan rekan guru itu. Gitu. Pak. Itu ya tantangannya Bu ya. Berarti belum tentu hasil musyawarah panjenengan itu juga di-ACC oleh yayasan Bu ya. Selanjutnya Bu, apakah panjenengan memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faisal, gimana? Ada waktu longgar ya ini ya? Ada, insya Allah mantan. Ya, ini meminta waktunya sebentar, mohon untuk kegiatan saya pada kesempatan kali ini ingin mewawancara panjenengan Pak Faisal. Oke, siap mantan. Ya terkait masalah kasus di sekolah panjenengan, bisa jadi ada kasus-kasus yang perlu diselesaikan bersama. Kita mulai Pak Faisal ya. Yang pertama Pak Faisal, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral?
Kalau di sekolah kami ya Pak Anton, Iya. untuk mengidentifikasi dilema atau masalah-masalah seperti itu, biasanya kami tidak sendirian gitu. Oh, Jadi gitu. dari setiap pejuang istilahnya, atau bisa dari setiap guru, atau dari bahkan dari siswa pun atau siapapun itu, biasanya memberi laporan kepada kita. Jadi setiap ada sesuatu yang dirasa mungkin bagi beliau-beliau itu kok ada masalah atau ada dilematis, biasanya beliau lapor kepada kita kapanpun itu, sehingga kami tinggal mendengarkan apa sih keluhannya atau apa sih dilema yang ada di dalam lingkup sekolah kita gitu Pak. Jadi tidak semata-mata saya saja, tapi juga ada bantuan dukungan dari pihak-pihak atau dari guru-guru yang ada di sekolah. Terus Pak Faisal, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, jadi gini, karena kami yang posisi di sana sebagai kepala sekolah, Ya. sehingga setiap ada permasalahan itu kami tidak bisa sendiri. Nah, Iya, otomatis betul. kami perlu untuk melibatkan pihak-pihak terkait, khususnya misalkan seperti guru ataupun tenaga pendidik atau bahkan santri atau siswa ataupun wali murid sekaligus gitu. Iya. Sehingga dari kami mencarikan solusi terhadap permasalahan atau dilema yang terjadi, kami nanti diharapkan ya apa yang menjadi keputusan atau solusi nanti bisa diambil benar-benar ya secara dengan bijak gitu. Oh iya. Terus langkah-langkah seperti apa Mbak yang panjenengan lakukan? Nah, jadi misalkan ada seseorang nih, ada guru misalnya Iya, memberikan melapor kepada kita, oh ada dilema seperti ini, ada masalah Iya. seperti ini. Nah, kami tampung dulu. Nah, Ya. dari situ kami ketika ada laporan seperti itu, kami carikan atau tabayunkan dulu di lapangan seperti apa. Kami misalkan gali data, bisa dari misalkan kalau masalahnya dilemanya terkait dengan santri atau siswa, kami cari tentang siswanya, tanya kepada siswanya, atau mungkin kepada pihak-pihak lainnya seperti santri yang lainnya sebagai saksi atau guru-guru yang lainnya. Nah, dari informasi yang kami gali di lapangan atau melalui pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada saksi-saksi tersebut, nah kami jadikan bahan untuk berdiskusi, untuk musyawarah, sehingga nanti kami bisa menghasilkan keputusan. Oh gitu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, agar keputusan dari musyawarah itu tadi maka yang pertama kita harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi ketika ada laporan itu jangan diundur-undur atau diolor, sehingga ketika ada masalah langsung tidak ada alusnya. Kemudian yang kedua, kita bagaimana menggali data itu dari benar-benar dari sumber-sumber yang kredibel dan bisa dipercaya, sehingga ketika data-data itu terkumpul, maka yang ketiga adalah kita melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan harapan nanti kami bisa menghasilkan keputusan terhadap masalah atau dilema yang terjadi tadi. Jadi yang pertama adalah waktunya, yang kemudian kita cari benar-benar sumber yang incredible, data-datanya atau hasil klarifikasinya, kemudian yang ketiga kita libatkan pihak-pihak yang terkait untuk membantu kita memecahkan dilema yang kita alami yang terjadi tadi. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang menjadi tantangan itu biasanya karena kami kan sekolah swasta ya Pak Anton. Jadi di atas kami itu ada yayasan. Misalkan ketika ada kasus yang berat nih, sehingga harus ada keputusan yang bisa jadi ini tidak bisa diterima oleh wali murid. Nah, sedangkan kami di situ hanya sebagai pelaksana dan di atasan sudah ada keputusan tertinggi. Nah, jadi dilemanya di situ antara kami pribadi sebagai kepala sekolah dan keputusan yayasan itu bertentangan, sehingga ya bagaimanapun ya kami juga hanya sebagai pelaksana di situ, ya mau nggak mau apa yang menjadi keputusan tertinggi di yayasan kami ya kami tinggal menyampaikan dan menjelaskan, memberikan mungkin juga memotivasi agar pihak tersebut yang mendapatkan keputusan tersebut bisa menerimanya dengan lapang dada begitu. Oh gitu. Terus apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam sebuah
penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Kalau untuk jadwal rutin sebenarnya tidak ada, Pak Anton, karena kan untuk perkara dilema itu kan juga munculnya juga serta tidak rutin. Jadi ya kapanpun ada dilema atau permasalahan ya yang jelas ketika ada dilema muncul, baik itu dari laporan atau pengamatan kita, kami upayakan untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur tadi, kemudian diharapkan ya keputusan bisa segera ditindaklanjuti, segera bisa dikeluarkan atau kami sampaikan kepada pihak yang dilema tadi. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Nah, karena kami juga di sana tidak sendiri sebagai kepala sekolah atau guru tidak sendiri. Di atas kami tadi kami sebutkan ada atasan, ada pihak yayasan, ada ketua yayasan. Maka ketika ada keputusan yang kami tidak bisa ambil, maka kami limpahkan kepada yang ada di atas kami, sehingga kami tinggal menerima apa keputusan yang disampaikan kepada kami, dan kami yakin keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik yang bisa kami sampaikan kepada pihak, misalkan kepada wali murid, misalkan seperti itu. Terakhir Pak Faisal, ini ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika? Kalau pelajarannya pertama kayak sebagai pribadi, pertama kita belajar bagaimana mendengarkan segala masukan atau mungkin laporan dari siapapun itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi bijak ketika ada masalah. Kemudian yang ketiga, kita belajar bagaimana memutuskan sesuatu itu berdasarkan musyawarah, jadi tidak berdasarkan dengan ego masing-masing. Kemudian yang ketiga, keempat, bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar masalah ini tidak semakin tidak semakin membesar, sehingga harapannya ya dilema-dilema yang kami alami ini segera teratasi. Betul. Terima kasih Pak Faisal atas waktunya, atas ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, ada waktu sebentar untuk wawancara Bu ya? Ada Pak. Alhamdulillah. Ini Bu, saya ada tugas dari guru penggerak untuk mewawancarai panjenengan. Tugas demonstrasi kontekstual. Ini Bapak Bu, terkait wawancara ini, yaitu kasus yang ada di sekolah panjenengan mungkin ya bisa jadi. Jadi bagaimana Bu Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah panjenengan? Biasanya saya dapat laporan dari guru. Guru wali kelas. Wali kelas. Lain wali kelas Bu mungkin? Sementara selama ini dari wali kelas Pak. Terus bagaimana Bu panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya kita mengumpulkan semua guru dulu untuk bermusyawarah terkait kasus tersebut, terus kemudian baru kita mengambil keputusannya. Terus langkah-langkah Bu, seperti apa yang bisa panjenengan lakukan? Langkahnya apa saja Bu? Kita biasanya yang saya alami, kita memanggil siswa tersebut, terus kita mencari, kita wawancarai dulu bagaimana kejadiannya, terus siapa saja saksinya, biar kita benar-benar informasi itu benar fakta apa tidak gitu Pak. Memang benar-benar valid Bu ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sisi lain kita kan juga sebagai guru di situ, kita harus tetap melindungi anak kita. Jadi harus tetap melindungi anak dan nama baik sekolah juga Pak. Nama baik juga Bu ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan. Tantangannya apa Bu kira-kira? Kalau tantangan kita kan kalau ada masalah gitu jangan sampai kita masalah tersebut dikonsumsi sekolah saja, maksudnya jangan gitu. sampai keluar. Ya, jangan sampai kita dengaran wali murid lain atau gitu Pak. Jadi kita benar-benar menutup kasusnya itu jangan sampai keluar gitu aja. Jangan sampai viral lah. Ya itu Pak. Terus apakah panjenengan memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika Bu? Ketika ada kasus dan diikuti ada penjadwalan nggak kira-kira untuk menangani? Udah ada ya. Ketika ada kasus langsung diselesaikan aja sekalian itu Pak. Hari itu juga kalau tidak bisa ya ditunda 1 hari gitu biar cepat selesai, biar nggak ada kasus menumpuk lah gitu. Terus apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan Bu? Kita ada beberapa guru yang ibaratnya berkompeten atau kita berkoordinasi dulu dengan 3 guru atau 2 itu bagaimana langkahnya. Nah setelah itu kalau kita cukup dengan 3 orang itu aja ya kita selesaikan dengan 3 orang guru itu aja. Kalau enggak selesai kasusnya, kita baru mengumpulkan semua guru gitu Pak. Jadi kita dulu selesaikan di forum kecil lah. Forum kecil. Gitu ya. Terus yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan di Lima Etika Bu? Kalau saat itu Pak, jika ada masalah kita harus benar-benar mencari tahu dulu informasi dari yang bersangkutan. Terus setelah itu kita selesaikan dulu, kita musyawarahkan dulu bagaimana baiknya. Setelah itu harus bisa selesai hari itu juga kalau bisa Pak. Dan jangan sampai ibaratnya kita kan juga menjaga nama baik dari wali murid, jangan sampai wali murid kadang tahu atau begitu Pak. Kalau sekarang ya mohon maaf Pak Anton, kalau sekarang kan semua itu bisa diviralkan. Betul. Salah langkah kita benar-benar. Jadi kekeluargaan diutamakan Bu. Kekeluargaan. Kayaknya sudah cukup Bu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan menambah ilmu bagi saya Bu. Terima kasih Pak Anton, semoga sukses. Amin. Alhamdulillah penggeraknya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.